Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, saya selalu berdoa buat saudara agar saudara tetap diberkati oleh Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, berkemenangan setiap hari. Saudara, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-21. Saya tidak akan membaca ayat-ayat ini kepada saudara, tetapi saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini di rumah, di kantor, di tempat-tempat pekerjaan saudara, sehingga kita kuat dalam iman kita, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Fokus kita ada pada ayatnya yang ke-16. Tetapi sebelum saya membacakan ayat ini kepada saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Urapi umat-Mu sehingga kami mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji akan nama Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Sekali lagi, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini renungan kita berjudul Jadilah Teladan. Jadilah teladan. Saudara, ayatnya yang ke-16 merupakan pernyataan Rasul Paulus luar biasa. Bukan hanya sekedar statement, bukan hanya sekedar pernyataan bahasa basi, bukan hanya sekedar ingin berbicara, tapi dia telah membuktikan dalam kehidupannya bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang patut diteladani. Mengapa saudara? Pertanyaannya, dalam hal apa Rasul Paulus perlu diteladani? Kehidupan apa dari Rasul Paulus yang perlu diteladani? Mari perhatikan ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Puji akan nama Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-10. Kami bodoh. Latar belakang Rasul Paulus bukanlah latar belakang yang bodoh, tetapi latar belakang Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa pintar. Dia memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang hukum Taurat. Tetapi dalam hal ini dia mengatakan kami bodoh supaya kamu pintar, arif di dalam Kristus. Ini merupakan pernyataan kerendahan hati saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus menyatakan ikutlah teladanku, turutlah teladanku, bukan hanya sekedar bahasa basi, tetapi dia membuktikan dalam kehidupannya. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang patut diteladani dalam kerendahan hati? Karena kadang-kadang kita merasa diri kita lebih daripada orang lain. Kadang-kadang kita merasa diri kita superior dari orang lain. Saudara, hal inilah yang menjadikan kita sombong. Tetapi Allah menuntut kita untuk rendah hati. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Allah senang dengan orang-orang yang rendah hati. Saudara, mata Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Hari ini, biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang rendah hati. Dimanapun saudara berada, dimanapun kita melakukan aktivitas, saudara, jadikan hidup kita menjadi kehidupan yang rendah hati. Jangan menganggap bahwa diri kita lebih daripada orang lain, tetapi mari anggaplah orang lain lebih daripada kita. Maka kita disebut orang-orang yang rendah hati. Puji akan nama Tuhan. Hari ini saudara, berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Puji akan nama Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Jadilah orang percaya yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di surga,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala kesombongan, keangkuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu pada waktu kami rendah di hadapan hadirat-Mu, pada waktu kami rendah hati, Engkau dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang dalam masalah, Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Bagi yang mulai hilang harapan, Tuhan memberikan pengharapan masa depan yang terbaik. Yang ada dalam pendidikan, studi, dalam perkuliahan, sekolah, Tuhan memberikan kepandaian dan kepintaran bagi mereka. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur karena Tuhan ada bagi kami hari ini. Kami berkemenangan dan kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam Tuhan. Pesan saya, jaga kesehatan saudara dan jaga iman saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.